Alia Hizkia berumur 25 tahun pada waktu dia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia minta Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia anak Zakaria. Perhatikan ayat 2 tahun 29 katakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, sang tepat seperti yang dilakukan Daud ke bapak leluhurnya. Haleluya. Kalau lihat ayat ini kan. Ayat kedua dikatakan Hizkia tepat melakukan benar dan tepat seperti dilakukan bapaknya Daud. Tepat. Kita tahu Daud itu bapak. Tuhan mengatakan aku telah melihat orang benar, ku dapat orang benar. Daud orang benar di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Dan Hizkia itu anak cucunya itu melakukan yang benar, tepat. Wah, kalau tepat bagaimana ya? Nggak meleceng ya? Nggak meleceng. Tepat. Jadi sama juga Hizkia benar dong. Tapi ketika kita baca 2 atau 32 dikatakan ada Sanherib datang untuk menyembuh si Hizkia. Oh saudara, Sanherib Raja Asyur itu besar loh kerajaannya. Itu bisa 5 kali lipat saja daripada itu, tentara daripada Hizkia loh, dari Yehuda. Kita bisa bayangkan nggak? Ketika tentara besar itu menyerang kita, pada saat itu kita agak melihatkan posisi Hizkia gitu. Ada lima besar kekuatannya daripada dia datang untuk menyuruh dia menangkap Hizkia. Besar nggak masalahnya? Besar bos, besar. Ngeri nggak? Ngeri. Kalau kita posisi Hizkia pas satu kali juga, udah dikepung. Dan firman Tuhan katakan mereka dikepung, kemudian mereka kelaparan karena bahan makanan nggak ada. Mereka udah begini, rakyat itu begini nih. Tapi tadi dikatakan kan Hizkia benar. Loh, orang benar nggak ada masalah besar. Firman Tuhan berkata orang benar nggak luput dari masalah. Nggak luput. Tidak katakan, oh Tuhan gue kan rajin beribadah, gue rajin berdoa, gue rajin baca Alkitab, gue rajin apapun, rajin pelayanan. Terus suara merasa, masa ada masalah sih? Masa kurang masalah sih? Kan gue rajin dan Tuhan, rajin beribadah, rajin baca Alkitab, rajin, aku rajin. Nggak jaminan. Nggak jaminan. Mungkin rajin ibadah, minggu nggak pernah absen, setiap hari berdoa, baca Alkitab, nggak jaminan, nggak ada masalah, nggak jaminan. Firman Tuhan kamu dikatakan ini disampaikan untuk apa? Supaya kita jangan kecewa. Bukan kita berkata, kalau begitu sama aja dong, gue nggak ibadah sama aja, gue nggak ibadah dong, gue nggak baktian dong, nggak baca Alkitab dong, nggak berdoa dong, sama aja kan? Jangan begitu statementnya. Nggak sama. Tuhan ada perbedaan dan Tuhan. Pasti ada perbedaan antara orang benar dengan orang tidak benar, antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Ada perbedaan. Kalau firman ini disampaikan buat kita, Alkitab ini menyatakan bagi kita bahwa orang tidak punya masalah, itu supaya kita jangan kecewa. Maksudnya jangan kecewa dan nolak aku, kamu akan dikucilkan, kan gitu. Ini bicara apa? Masalah. Kau udah masalah, supaya jangan kecewa nolak aku, firman Tuhan katakan. Jangan bersungut-sungut ketika ada masalah. Dan berkata aku udah rajin ibadah, aku rajin tiap pagi berdoa, pagi-pagi subuh aku berdoa, pagi-pagi rajin baca Alkitab. Dan kira Tuhan, aku rajin baca Alkitab tuh ada masalah, berarti betul. Udah masalah keuangan berarti, masalah penyakit nggak sembuh. Nggak jaminan saudara Tuhan. Tapi kita melihat seorang bilang Tuhan, ya. Firman Tuhan kata gini, Yohanes 19:3. Berulang kali saya akan sampaikan supaya kita mengalah. Firman Tuhan kadang-kadang berulang-ulang kita sampaikan. Kenapa? Supaya kita ngerti, gitu. Kita paham, gitu. Karena berkali kita juga kadang-kadang kita berkali-kali firman Tuhan sampaikan pada kita juga nggak mudeng aja tuh. Apa cuma sekali? Kadang orang Kristen sampaikan firman Tuhan nggak mudeng aja, udah berkali-kali masih nggak mudeng aja. Apalagi cuma sekali, perlu berkali-kali. Yohanes 16:3 dia katakan semuanya kuatkan padamu supaya kau keluar dalam masalah, dan aku dalam dunia kau mengalami penganiayaan, dalam dunia kau mengalami masalah. Itu jelas gitu, clear artinya. Siapapun kita, mau kaya, mau miskin, mau orang intelek maupun orang-orang biasa, mau tinggal di kota desa, tetap mengalami masalah. Dan Raja Hizkia mengalami masalah besar yang hadapi. Ya kan?
yang dihadapi. Dan kita mau lihat nanti apa respon daripada Hizkia, apa malah menyikapinya Hizkia. Kita lihat nanti. Saudara, kalau kita lihat Alkitab ya, kita lihat contoh-contoh teladan-teladan yang kita baca kita, bagaimana Yusuf, bagaimana nggak salahnya Yusuf, bagaimana nggak salahnya takut akan Tuhan. Setiap hari dia buat mesbah pada Tuhan, setiap hari buta mesbah pada Tuhan. Dia salah, takut akan Tuhan, bicara dengan Tuhan, pedih. Salah, udah bisa salah, udahlah, clear itu namanya. Dia suka beri sedekah, clear gitu. Tapi kita tahu kan cerita Ayub, masalahnya luar biasa, ya kan? Ayub, luar biasa masalah. Kita setengahnya dan Ayub setengahnya udah kebekan. Bayangkan, apapun yang kekayaan habis, ludes. Apapun yang dia punya ludes. Kita nggak pernah kan? Apa yang kita punya ludes? Pernah nggak? Enggak, masih bisa makan kita. Masih bisa. Semiskin-miskinnya kita masih bisa makan. Semiskin kita tapi dulu sampai sekarang nih, semiskin kita nih sampai sekarang masih bisa makan. Tiap hari bisa makan. Ayo, habis, ludes. Mati anaknya semua. Bayang-bayang. Kita kan nggak ngalamin seperti Ayub. Ya kan? Penyakitnya bukan main, busuk, tinggal tulang-tulang. Pernah kita ngalamin? Enggak. Nggak pernah ngalamin seperti itu. Ya kan? Tapi kan Yusuf orang salah, firman Tuhan katakan. Jelas kok dikatakan tadi itu. Ayub 1. Dia orang salah, takut akan Tuhan. Loh, kok kenapa begini Ayub? Berarti sia-sia dong, sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Sia-sia itu Tuhan apa? Sia-sia itu dia bagi buta tuh, dia bawa ukupan tuh apa kepada Tuhan tuh, datang kepada Tuhan. Sia-sia dong, sia-sia. Enggak ada yang sia-sia, bos, enggak ada yang sia-sia. Itu enggak ada yang sia-sia. Beribadah kepada Tuhan enggak ada yang sia-sia. Apapun dalam hidup kita, apapun karena kita sekarang nih, enggak ada yang sia-sia dalam beribadah. Enggak ada. Kita ibadah di minggu ini nih, enggak ada yang sia-sia, bos, enggak ada yang sia-sia. Kira-kira baca kita enggak ada yang sia-sia. Berarti berdoa enggak ada yang sia-sia, walaupun kita ada masalah, enggak ada yang sia-sia, enggak ada. Enggak ada yang sia-sia. Karena masalah yang dihadapi itu, justru itu kan kemuliaan Allah, gitu loh. Mesti paham, ya kan? Hilang semuanya sekali. Udah hilang hartanya habis, kita masih ada duit di kantong, iya kan? Semiskin-miskin kita masih bisa makan. Rumah masih ada. Yusuf mana? Enggak ada. Dia duduk kaya di sampah tuh dia bilang tuh, di korek itu tuh, itu borok itu. Pagi siang malam berapa hari nggak tahu itu, sampai begitu. Ya, kita melihat kan, kita bacakan gitu kan. Kita nggak ada seperti itu di situ, tapi itulah Daud, itulah Ayub tuh yang kita lihat. Dia orang saleh teman-teman. Saudara Tuhan, ini kembali lagi saya mau sampaikan. Kalau ini dinyatakan buat kita, ya, itu supaya kita paham, kita sadar dan jangan kecewa. Jika masalah kita hadapi, jika hubungan kita hadapi, jangan kecewa. Kan banyak orang mundur karena kecewa kan? Ya kan udah rajin ibadah, rajin berdoa, masalah belum selesai tuh, belum selesai, pekerjaan belum dapat, ya kan? Udah masalah sini belum dapat juga, ya kan? Penyakit nggak sembuh juga, bagaimana? Kayaknya udah hopeless, udah nggak ada harapannya, udah mundur ya, kan gitu. Mas gue juga ada mas, kan gitu. Kan banyak kita seperti itu kan orang Kristen, ya kan? Bagaimana dengan Daud, ya kan? Daud orang benar. Ya bagaimana dengan Daud? Dikejar Saul. Bicara Daud sudah masalah saudara dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan dia dari padang gurun satu pada gurun yang lain. Padang gurun bisa masalah. Akhirnya Daud dari masalah satu ke masalah lain. Cembung dalam masalah yang Daud alami. Ya. Apa dosa Daud? Kok sampai tinggalkan Saul? Bukankah Daud membantu Saul? Dia kira dia masuk kerasukan setan itu kau sakit
lagi bisa kesadoh lah, bukan kata kesadohan. Kemudian Daud mau tinggal kecapi, roh yang ada dalam Saul keluar sehingga dia sembuh. Kebaikankah atau kejahatan yang dibuat Daud? Kebaikan. Terus kenapa dibalas kejahatan? Kadang-kadang gitu ya. Kita buat orang kebaikan, kok dia jahat benar sama gue? Gue baik sama dia, kok lu jahat benar sama gue? Dan dulu udah ada, contohnya dari dulu udah ada. Daud itu baik sama Saul, itu baik. Jika Saul transferkan roh, itu kan kita tolong itu. Duda gak tenang, duda kelabakan, dia belum pertolongan. Rupanya kekuasaannya, jabatannya tidak bisa menolongnya. Ya, coba, ini contohnya. Nih, berarti. Saul itu raja, punya kekuasaan besar saat itu. Harta juga besar pada saat itu. Kekuatan besar pada saat itu. Tapi itu ada masalah. Tatanya, jabatannya, uangnya, hartanya nggak bisa menolong dia. Kemudian datang Daud, diperhatikan kecapi, keluar rohnya, roh jahatan dari Saul keluar, ditolong. Terus balasannya apa? Saul balasannya apa? Dia malah ngejar Daud mau dibunuh. Lah, kita berpikirnya apaan sih? Logika berpikirnya si Saul nih? Lo kan berpikirnya apa? Lo kan gue bantu lo mau tolong lo mati, gue tolong. Kok lo jahat sama gue sih? Bukan begitu dalam kehidupan kita kadang-kadang. Kadang-kadang kan begitu. Kemudian saudara-saudara ini yang lain ini, waduh, ya kan, waduh, yang lain ini teman-temannya ini, waduh, ya kan, benci, ya kan, iri hati dengan Daniel, karena jujur. Daniel jujur, orang iri hati. Kejujuran kita buat orang iri hati. Kan biasa korupsi sih. Teman-temannya biasa korupsi. Terus kita nggak korupsi, kita jujur, yang lain iri hati. Kebaikan dan suatu kebaikan yang kita lakukan di suatu tempat, ya, di suatu tempat dimanapun, nggak semua orang menerima. Nggak semua orang menerima. Ya, kok kan buat baik? Kok lu marah sama gue? Kok hianati gue? Kan gue buat baik. Kok lu sakitin gue sih? Kok lu fitnah gue sih? Difitnah Daniel kepada raja. Dibuat satu undang-undang peraturan yang tidak menyembah raja, masukkan gua singa. Ini kan masalah gak? Masalah. Padahal terbaik, hidup benar di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Allah. Masuk masalah, gua singa dan menghadapi. Salam Tuhan yang pertama yang kita sampaikan pada saat ini, bahwa orang benar tidak luput dari masalah. Itu yang pertama, tangkap itu. Terusnya apa sih? Bagaimana sih dia menyikapinya? Ya, pertama, Isya nggak takut tuh kan masalah, ya kan? Ayat 7 dan 8 dikatakan gini, ayat 7 dan 8 dari 2 awal 32. Ada dengarlah kan dikatakan begini, saudara. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, jangan takut dan kejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak dari yang menyertai dia. Yang menyertai kita menyertai dia adalah manusia, tetapi menyertai kita ada Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan bagi kita. Jadi gini, ketika Hisya ditekan, Hisya mau dibunuh ditekan, tapi dia kuatkan hatinya. Kemudian dia panggil tuh perwira-wiranya, rakyatnya, dia kuatkan mereka, teguhkan, kuatkan hatimu. Ketika masalah menekan kita, firman Tuhan katakan teguhkan, kuatkan hatimu. Langkah pertama kita mesti teguhkan, kuatkan hati kita dulu. Mesti kuatkan hati kita dulu. Maka itu berbantuan pada Yosua, berkali-kali Tuhan katakan teguhkan, kuatkan hatimu. Ketika Yosua mau menyeberang Sungai Yordan, ketika Yosua mau menyerang Tanah Yeriko, ketika Yosua menyerang orang-orang Kanaan, merebut tanah Kanaan, teguhkan, kuatkan hatimu. Yang pertama, saudara Tuhan,
Ketika masalah yang pada kita, teguhkan, kuatkan hati kita. Jangan kalah dengan masalah gitu loh maksudnya. Teguhkan, kuatkan dulu hati kita nih. Dan Tuhan mengatakan itu pada kita, teguhkan, kuatkan hatimu. Tuhan yang mengatakan itu, bukan manusia. Tuhan semesta alam yang mengatakan itu bagi kita. Teguhkan, kuatkan hatimu. Kenapa Tuhan katakan itu? Tuhan tahu kita manusia kadang-kadang lemah, enggak kuat hadapi. Kalau Tuhan katakan Tuhan hatimu, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Dia Allah semesta alam yang penuh kuasa. Berarti Dia katakan maksudnya apa? Tuhan mendatangi kita, gitu loh maksudnya. Karena Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sudah tidak biarkan kau, aku tidak meninggalkan kau, aku menyertai kau sampai zaman. Ini kadang-kadang nih kita masuk ke tahun 2026 nih kan, kita nggak tahu nih apa yang terjadi kan. Kadang-kadang kita bilang Tuhan apa sih yang terjadi 2020 kan gitu. Tuhan apa sih yang terjadi 2020 nanti? Katanya ekonomi tambah sulit nih. Ngeri juga 2026 kan gitu kan. Apa yang terjadi nih? Sekarang sulit, 2006 tambah sulit lagi. Ekonomi gak menentu. Ya kan? Gue melangkah tahun 2006. Sama seperti Yosua, ketutannya. Tapi Tuhan katakan buat kita sekarang, teguhkan, kuatkan hatimu sebelum kau melangkah. Karena biar kata aku sekarang dia berikan kau, aku tidak menyatakan kau. Kalau Tuhan menyertai kita tahun 2005, Tuhan yang sama menyertai kita di tahun 2026. Karena dia berkata, aku sekarang dia berikan kau, tidak meninggalkan kau. Aku menyertai kau sampai zaman. Tuhan yang sama menyertai kita tahun 2005 nih, dia menyatakan mujizat dan kuasanya. Tuhan yang sama juga menyertai kita di tahun 2006 dan kasih kuasanya, mujizatnya. Kan itu. Di situ kalau kita menangkap itu firman Tuhan itu, kita kuat gitu loh. Ketika Tuhan katakan bagi suatu bukan kuat hatimu, artinya Tuhan yang sama menyertai Musa. Waktu bawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan yang sama juga menyertai Yosua untuk masuk tanah Kanaan. Itu maksudnya. Ya. Kebaikan Tuhan yang kita rasakan, yang kita alami di tahun 2025 ini. 2006 sama, Tuhan yang sama, dan kebaikan sama, bahkan lebih kalau kita bersama Tuhan lebih. Bahkan yang menyertai kita, menguatkan kita di tahun 2020. Padahal Tuhan dikumpulkan teman Yesus tuh, karena mereka itu gentar juga takut, takut. Dikepung, mereka sampai nggak makan, nggak ada makanan, air juga nggak habis air. Mereka apa nih aku? Mereka udah ketakutan. Rakyat tetap prajurit ketakutan. Yesus datang kepada mereka, kumpul, teguhkan, kuatkan hatimu. Ya, menyertai mereka, kita lebih daripada mereka. Dan Tuhan berperang, jadi luar biasa kan. Saudara Tuhan ada hukumnya gitu loh. Kalau kita beri makan diberi, hukumnya beri makan diberi. Ketika kita kuatkan orang, kita dikuatkan. Ketika kita menguatkan orang, kita dikuatkan. Kita akan mendoakan orang, kita doakan. Kita akan beri sesuatu pada orang, kita akan diberi. Itu hukumnya. Begitu Hizkia menguatkan rakyatnya, menguatkan perwiranya, pegawai-pegawainya, dia kuat. Loh bisa gitu? Itu hukumnya. Itu hukumnya. Dikuatkan mereka, dikuatkan, semangat semua rakyat dikumpulkan, perwiranya dikumpulkan, dikumpulkan, kuatkan, semangat. Ini semangat. Itu pun. Jadi kalau ketika masalah yang kita hadapi, jangan kita lemah, bersungut-sungut, tambah ambruk kita, gitu loh. Ketika masalah yang kita hadapi, kita bersungut-sungut, kita lemah, tambah lemah kitanya. Kita mesti kuat, bangkitkan semangat ini. Suami kuatkan istri kuatkan suami, kuatkan anak-anak. Jangan takut kalau menyertai kita gitu dong, seharusnya. Jangan takut membela kita gitu, seharusnya. Kuatkan teman-teman kita, kuatkan saudara kita. Jangan takut, apapun keadaan ekonomi itu, apapun keadaan dunia ini, Tuhan membela kita, Tuhan membela kita, Tuhan menolong kita, Dia berkati kita, Dia mencukup kita. Seharusnya begitu, saling menguatkan. Kita ada untuk saling menguatkan, saling meneguhkan. Ya, itu tujuannya gitu loh. Kita lihat.
yang dia lakukan Hizkia, ya kan? Padahal dia yang mau ditangkap, dia mau dibunuh rajanya kan, dikepung, ya udah kan, yang mau ditangkap dibunuh siapa? Hizkia kan. Tapi pertama dia kuatkan dirinya, dia kuatkan orang lain, sehingga dia kuat, ya kan? Luar biasa kan, luar biasa dalam Tuhan, ya kan? Teguhkan Tuhan hatimu, firman Tuhan katakan, ya. Terus ayat 20, saudara Tuhan, kita lihat ayat 20. Apa yang dilakukan Hizkia? Ayat 20 dikatakan gini. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru pada surga. Lalu Tuhan mengirim malaikat dan menyiapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka, panglima yang ada perumahan Raja Asyur. Tindakan selanjutnya yang Hizkia lakukan, dia berdoa, diajak tuh Yesaya juga berdoa, dia butuh bantuan berdoa. Langkah selanjutnya kita mesti berdoa, bersembah Tuhan, mengandalkan Tuhan, mengundang hadirat Tuhan bagi kita, gitu. Terus firman Tuhan katakan diajak Yesaya, maksudnya apa? Nah, kita punya komunitas. Ini tentang doa bersama-sama dengan rakyat. Doa ada korporat Tuhan bersama-sama. Doa sendiri kita, ketika kita berkumpul kan pertama kita doa sendiri kan, bantuan menangkan diri. Tapi ada doa korporat namanya, doa bersama-sama nih, doa korporat. Ya kan, suka kita kadang juga kita sama-sama yuk doa untuk bangsa negara yuk bersama-sama, itu doa korporat. Bukan kata, yuk kita sama-sama kumpul, kita berdoa sama-sama untuk bangsa negara. Kumpul kita bersama-sama doa untuk mereka yang kena banjir itu, kita bersama-sama doa. Terus kita kata, gue juga udah berdoa sendiri. Enggak gitu juga. Ada doa sendiri masing-masing, ada doa korporat. Saya yakin Yesaya berdoa, udah berdoa. Tapi dia panggil lagi saya, dia ajak rakyat untuk sama-sama berdoa, gitu loh. Ini pelajaran buat kita. Ya. Berseru pada Tuhan, berdoa pada Tuhan, itu jalan keluar. Dan Hizkia lakukan itu, saudara Tuhan, gitu loh. Hizkia lakukan itu. Ketika tekanan dia alami, sama halnya Bartimeus, ketika tekanan dia alami, dia berseru pada Tuhan. Perlunya. Jadi ada berdoa dan berseru, gitu loh. Ya, ayat ini kan begitu nih, ayat itu. Tetapi Raja Hizkia kata berdoa, dan ini ayat 20 kan ya. Tetapi karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru. Apa bedanya sih? Kok ada kata berdoa berseru? Berdoa, ya berdoa biasa. Tapi berseru kan, kalau berseru maksudnya apa? Kayak Bartimeus. Ya saudara tahu belas kasihan aku, berseru. Ya saudara tahu belas kasihan aku, tuh berseru, tuh. Yesus, Tuhan. Itu berseru namanya. Kadang-kadang kita perlu seperti itu. Kadang-kadang tekanan yang luar biasa kita alami, masalah-masalah yang kita luar biasa kita alami, perlu kita teriak pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Bukan Tuhan bukan. Ketika Bartimeus, yes, kan kita begitu. Kita mengatakan Bartimeus berseru pada Tuhan, berseru kan? Bukan, Bartimeus memanggil Tuhan, enggak, berseru. Berseru kan cara berseru. Bartimeus, ya sudah tahu bahasa aku, itu berseru namanya. Kadang-kadang kita perlu seperti itu. Perlu. Terus ketika Bartimeus berseru pada Tuhan, Tuhan dengar nggak? Jangan. Emang mesti berapa kali emang? Tuhan dengar. Tapi Tuhan sengaja dulu. Udah berapa kali baru Tuhan nengok. Kan gitu kan? Kadang sengaja. Sekali yang terus berseru kan emang dia tuh dengar. Tapi waktu dia berseru kan ada murid-murid dia loh. Kan gitu kan? Dia loh. Kan begitu kan? Murid-murid Yesus. Bartimeus berseru. Dia bukan ngajak, enggak. Dia loh. Kan begitu. Tapi Bartimeus berseru terus kan? Berseru tetap. Tetap dia akan berseru. Yesus 12 kasihan aku, Yesus tahu. Terus. Yesus 12 kasihan aku. Dia tetap berseru terus. Dan Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Gitu. Walaupun kita berseru sekali, 2 kali, Tuhan nggak dengar. Kadang nggak dengar. Bukan nggak dengar, belum dijawab maksud saya. Tuhan nggak jawab. Terus saya berseru.
ini message yang mau sampaikan. Walaupun sekali dua kali kita bersumpah Tuhan dan Tuhan belum jawab, saya mau katakan tetaplah bersumpah. Pasti pada saatnya Tuhan jawab. Pasti. Ketika berkali-kali batu berseru, Yesus sudah bebaskan aku, berhenti Yesus. Panggil bahkan Yesus. Batu mesti melangkah kepada Yesus. Mesti melangkah kan? Bukan kok kenapa sih enggak Yesus ke Bartimeus gitu? Kok mesti Batu melangkah ke Yesus? Itulah tindakan Tuhan. Bukan Yesus datang kepada bukan. Dia udah seru, tapi ada langkah iman dong Bartimeus. Lu mau pertolongan gue lo, lu mari datang. Terus Bartimeus tanggalkan jubahnya. Dia datang pada Yesus, betul kan? Ceritanya gitu. Bicara jubah bicara apa? Perbuatan lamanya ditanggalkan, datang pada Yesus, ada pemulihan. Tanggalkan perbuatan lama kita ketika kita ketekan masalah. Bisa juga karena dosa kita, dosa salah kita, bisa. Kita bersumpah Tuhan, Yesus sudah berkata, tanggalkan yang lama itu, tanggalkan perbuatan yang lama, dan kau melangkah pada Yesus. Disitulah pertolongan. Disitulah terjadi pertolongan. Ketika kita tanggalkan hal yang lama kita, zona nyaman kita, perbuatan kita yang lama kita tanggalkan, dan melangkah pada Yesus. Ya kan? Disitulah ada pertolongan. Luar biasa saudara Tuhan kita ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Sudah kita melihat di sini katakan ada 22:21-nya. Lalu Tuhan mengirimkan malaikat, Tuhan yang mengirimkan malaikat 21 yang menyiapkan semua pahlawan yang gagah perkasa. Apa? Orang Asyur menyiapkan yang pahlawan gagah perkasa. Pahlawan bicara pahlawan itu jago perang. Pahlawan Asyur itu, yang gagah perkasa itu, yang jago perang itu, siapa yang menyiapkan? Tuhan. Dengan mengirimkan malaikat-malaikatnya. Pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur dilenyapkan semua. Pahlawannya, panglimanya, kok kita lihat gagah perkasa, ngeri ngeliatnya panglimanya, pahlawan-pahlawannya, yang jago-jago perang, ngeri. Terus yang lenyapkan siapa? Hizkia tentara bukan, Tuhan yang mengirim malaikatnya. Jadi yang berperang siapa sih? Bukan Hizkia, Tuhan yang berperang. Karena nggak mungkin. Kan tadi saya sampaikan, mereka itu kuat-kuat, Asyur itu kuat-kuat, dan tentaranya bisa 5 kali pada tentaranya Hizkia gitu. Sesuatu yang nggak mungkin bisa dikalahkan. Kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu, sesuatu yang nggak mungkin kita kalahkan, kan gitu kan? Tidak mungkin dilewati. Masalah ekonomi yang nggak mungkin kita bisa tembus tuh, nggak bisa tembus. Ketika melamar kerjaan nggak mungkin, keadaan ekonomi seperti nggak mungkin. Sesuatu nggak mungkin, penyakit yang nggak mungkin disembuhkan. Rumah tangga yang nggak mungkin, istri bertobat, suami bertobat, sesuatu yang nggak mungkin. Itu akal kita. Kalau kita pakai logika. Tapi siapa perang ganti kita? Tuhan yang berperang ganti kita. Itu yang luar biasa. Kita kena berdoa bersumpah Tuhan, mengadakan Tuhan, bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang ganti kita. Dan itu terjadi saudara Tuhan. Itu terjadi saudara. Ketika saudara dalam Tuhan, satu hal yang harus sampaikan. Ketika kita taat dan melakukan kehendak Tuhan, ketika kita taat dan melakukan perintahnya, maka firman-Nya digenapi. Perhatikan, ketika kita taat pada perintah Tuhan, maka firman-Nya digenapi. Kita apa ketaatan Hizkia? Hizkia datang pada Tuhan itu taat. Hidup benar dengan Tuhan, kemudian datang pada Tuhan. Dia menyuruhkan juga rakyatnya, tentaranya, pegawainya semua untuk datang pada Tuhan. Itulah ketaatan. Ketika dia Hizkia melakukan ketaatan taat pada perintah Tuhan, maka Tuhan yang berperang. Firman-Nya digenapi. Ketika kita taat pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan kita yang berperang, bukan kita gitu. Sesuatu yang kita anggap mustahil, bagi Tuhan nggak mustahil. Mustahil ekonomi dipulihkan, mustahil. Kalau kau yang berperang nggak bisa emang. Kalau kau mengikuti akalmu emang nggak bisa.
mentok. Penyakitnya semua betul. Dokter aja udah mungkin angkat tangan. Nggak bisa. Kalau kita berperang nggak bisa, nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan yang berperang, bagi Tuhan ada mustahil. Bagaimana lamar kerjaan ini susah nih, keadaan susah lamar kerjaan ini. Udah salah sih lamar kerjaan, susah benar lamar kerjaan ini. Emang susah, saingan banyak. Tiap tahun kan banyak yang tamat kan, ya kan? SMA, S1, S2, tamat kan banyak kan? Lowongan kerja dikit kan? Pelamar banyak kan? Tiap tahun tambah-tambah kan? Emangnya tiap tahun tambah lowongan? Enggak, sama aja. Kadang-kadang juga susah sama gitu doang, tahun besok juga sama. Padahal ada di, malah ada yang di PHK, bayangin. Kalau setiap tahun ada perusahaan buka sekian ribu, di lowongan sekian ribu, tahun depan ada perusahaan buka 1000 sekian ribu orang, enak kalau begitu. Banyak yang diminta sedikit lawan, iya kan? Kalau penawarannya banyak, permintaan sedikit. Nanti banyak yang lulus, yang kuliah lulus, cari pekerjaan sedikit. Susah dong seakan, emang susah dong kita. Emang susah. Tapi kalau Tuhan yang berperang, susah kan? Kalau Tuhan yang berperang, susah kan enggak? Ya enggak. Cuma kita diminta ketaatan kita pada Tuhan. Ketaatan pada Tuhan, melakukan firman Tuhan. Dari itu sudah Hizkia lakukan. Firman Tuhan jelas katakan dia orang benar. Kemudian dia mulai masalah. Kemudian dia datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan, mengajak rakyat datang pada Tuhan, berseru pada Tuhan. Dia melakukan sesuatu yang benar, dia taat melakukannya, sehingga Tuhan yang berperang bagi dia. Luar biasa, itu yang terjadi. Ya, saudara Tuhan, yang terakhir saudara terjadi. Yang terakhir ayat 23 dikatakan gini, ayat 23 dikatakan gini. Banyak orang membawa persembahannya ke Yerusalem untuk Tuhan dan barang-barang berharga untuk Hizkia, Raja Yehuda itu. Sejak itu ia diagukan oleh semua orang. Luar biasa. Sejak dia menang nih, Raja Kalam menang terhadap Raja Asyur, Hizkia menang, Yehuda menang. Banyak orang datang membawa persembahan pada Tuhan dan pada Hizkia, kepada Tuhan dan pada Hizkia. Banyak bukan sedikit. Persiapan dibawa. Tambah kaya gak Hizkia? Tambah kaya. Udah kaya, tambah kaya. Mujizat kan? Mujizat. Terus firman Tuhan katakan dia diagungkan, sejak itu diagungkan. Sejak masalah yang mengimpit dia dan menang atas masalah, dia diagungkan. Artinya apa saudara? Saya mau katakan, ada masalah, ada mujizat. Justru masalah yang dihadapi ini, entah besar entah kecil, itu ujung-ujungnya mujizat. Kita mesti seperti itu pandangan kita loh, mesti seperti itu gitu. Ketika ada masalah dia bersungut-sungut. Justru masalah yang gua hadapi Tuhan, baik secara ekonomi, mungkin pekerjaan gua dapat, mungkin penyakit. Justru Tuhan akan menyatakan mujizatnya dalam diriku. Soalnya begitu. Kalau kita punya iman seperti itu pasti jadi nabi, pasti terjadi. Karena supaya dengan imanmu jadi padamu. Apakah kita beriman ketika masalah kita hadapi, kita akan melihat mujizat Tuhan? Kalau enggak beriman gitu, repot. Masalah kemudian kita bersungut-sungut, ya kan? Masalah buat kejauhan Tuhan, ini kita jadi mujizat. Tapi kita memandang masalah yang kita alami. Justru di sini Tuhan akan menyatakan mujizat bagiku. Itu luar biasa. Dan itu terjadi pada Raja Hizkia. Saudara Tuhan, ada masalah besar, ada mujizat besar. Ya kan? Ketika perempuan 12 tahun pendarahan bagaimana? Perempuan 12 tahun pendarahan, ini nggak mudah loh, 12 tahun pendarahan. Kemudian dia sembuh. Mujizat gak? Mujizat. Besar gak mujizatnya? Besar. Pendarahan 12 tahun, udah sakit enggak? Udah hampir mampus lu, ya kan? Berobat ini nggak ada, harta udah habis, bisa sembuh. Orang lihat, aduh luar biasa ya, luar biasa ya, luar biasa. Masalahnya juga luar biasa. Mujizat luar biasa. Ya. Orang belum berjalan, yang 36 tahun bisa diganggu saya tidak berjalan bagaimana? Bagaimana dengan Lazarus yang 4 hari mati berbau busuk? Masalahnya saya busuk. Pernahkah kita masalah kita busuk? Belum pernah. Ya. Lalu 4 hari mati, udah berbau busuk, mata juga ngatain.
ngomong katakan Tuhan tidak mati, matahari udah berbau busuk karena matahari udah mati, matahari berbau busuk. Tapi Tuhan nyatakan mujizatnya, Lazarus keluar mati. Masalah besar, mujizat besar saudara Tuhan. Luar biasa. Terus mujizat terjadi, Lazarus banyak orang bertobat, firman Tuhan katakan banyak orang percaya. Tuhan memakai kita, tidak masalah yang kita dapat, Tuhan memakai kita supaya Tuhan kita melihat mujizatnya dan banyak orang percaya pada Yesus. Itu tujuannya. Firman Tuhan berkata bagi kita saat ini, mengingatkan kita kembali saudara dalam doa. Orang benar tidak berbuat salah. Kita dalam tempat Tuhan justru dapat salah yang kita hadapi. Jadi Tuhan akan menyatakan mujizat bagi kita. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. Amin. Haleluya. Kita berdoa.